Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Seni Budaya dan Keterampilan. Apa kabar semuanya? Semoga kabar kita baik-baik saja dalam masa new normal seperti saat ini. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah belajar tentang pengertian menggambar model dan objek-objek menggambar model. Apa kalian masih ingat objek-objek menggambar model itu apa aja? Ya, benar sekali. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah hewan atau binatang, yang ketiga adalah tumbuh-tumbuhan, yang keempat adalah alam benda. Pada pertemuan minggu lalu, ada yang bertanya tentang aturan baku proporsi tubuh manusia. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Tinggi manusia dewasa sama dengan 7 kali tinggi kepala. Mari kita simak tentang pemaparan dari gambar berikut. Perhatikan gambar berikut ini. Coba kalian lihat lingkaran berwarna biru pada gambar. Ada berapa jumlah lingkaran berwarna biru? Ya, benar, ada 7. Gambar lingkaran biru tersebut memiliki ukuran sama dengan kepala yang ada pada gambar. Penjelasannya seperti ini. Kita contohkan, ukuran kepalanya kita bikin berukuran 25 cm. Nah, tinggi manusia dewasa kan 7 kali tinggi kepala, jadi 20 cm tadi kita dikalikan 7. Coba 25 dikali 7 sama dengan 175 cm. Jadi saat kita ingin menggambar orang dewasa, ukuran dari kepala hingga kaki itu memiliki ukuran 7 kali ukuran kepalanya. Jadi misalkan kepalanya berukuran 20 cm. Maka kita bikin tinggi dari kepala sampai kaki itu 20 cm dikalikan 7, seperti itu. Pada kelas hari ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip menggambar model. Proses menggambar model memerlukan pengamatan objek yang digambar secara baik. Pengamatan ini sangat penting supaya gambar dapat terlihat baik, menarik, dan memiliki keindahan. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar model adalah komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Prinsip yang pertama adalah komposisi. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Jadi sebelum kita memulai menggambar, kita harus terlebih dahulu memperhatikan komposisi dari objek gambar kita. Contohnya objek gambarnya adalah teko dan gelas. Nah, agar teko dan gelas ini terlihat pas di mata kita saat menggambar itu harus bagaimana ya posisinya? Apakah teko diletakkan di belakang gelas atau teko diletakkan sejajar dengan gelas? Bagaimana ya posisi yang pas gitu. Nah, dan coba bayangkan jika teko ini diletakkan berseberangan sangat jauh dengan gelas. Apakah terlihat pas di mata kita atau terlihat aneh? Nah, kita harus perhatikan penyusunan tersebut gitu. Komposisi terbagi menjadi 3 pola penyusunan. Yang pertama adalah komposisi simetris. Pada komposisi simetris, objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kanan dan sebelah kiri dalam susunan bentuk maupun ukurannya. Perhatikan kedua gambar berikut. Menurut kalian, mengapa kedua gambar ini dikatakan sebagai komposisi simetris? Mengapa kedua gambar objek di atas dikatakan sebagai komposisi simetris? Kalian perhatikan gambar gelas berikut.
Jika gelas ini dibagi menjadi dua, maka ukuran sebelah kanan dan sebelah kiri memiliki ukuran yang sama. Bentuknya pun bentuk sebelah kanan dan sebelah kiri memiliki bentuk yang sama. Maka dari itu, kedua benda atau objek di atas dikatakan sebagai komposisi simetris karena ketika benda ini dibagi menjadi dua, memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Komposisi yang kedua adalah komposisi asimetris. Pada komposisi asimetris, benda atau objek diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun, demikian, dalam komposisi asimetris masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau antar objeknya. Perhatikan gambar berikut. Menurut kalian, mengapa kedua objek pada gambar ini dikatakan sebagai komposisi asimetris? Mari kita perhatikan gambar gelas berikut. Ketika gelas ini dibagi menjadi dua, maka ukuran sebelah kanan dan ukuran sebelah kiri memiliki ukuran yang berbeda. Bentuk sebelah kanan dan sebelah kiri pun memiliki bentuk yang berbeda. Pada sebelah kiri, bagian gelas memiliki pegangan gelas, sedangkan bagian sebelah kanan tidak memiliki pegangan gelas. Begitu pula pada gambar buah-buahan. Jika gambar buah-buahan itu kita bagi menjadi dua, maka ukuran sebelah kanan dan ukuran sebelah kiri pasti memiliki ukuran yang berbeda. Prinsip yang kedua adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek gambar. Seperti pada pembahasan di atas, proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian objek model gambarnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Menurut kalian, apakah ketiga gambar berikut ini memiliki perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian objek gambarnya? Mari kita bahas bersama-sama. Coba kalian perhatikan gambar pertama. Gambar pertama terdiri dari tiga objek. Yang pertama adalah kendi, yang kedua adalah gelas, yang ketiga adalah apel. Coba kalian perhatikan ukuran ketiga benda tersebut. Apakah menurut kalian benda tersebut memiliki ukuran yang terlalu jauh berbeda, ataukah sedikit berbeda ukurannya? Nah, dan coba perhatikan gambar yang kedua, yaitu gambar teko. Coba kalian perhatikan ukuran teko yang di belakang dan teko yang di depan, apakah memiliki ukuran yang sangat berbeda ataukah sedikit berbeda? Dan coba kalian perhatikan gambar 3, yaitu gambar kulkas dan gelas. Coba kalian perhatikan dari segi ukurannya, apakah kedua benda tersebut memiliki perbedaan ukuran yang terlalu jauh? Menurut kalian, di antara tiga gambar tersebut, manakah yang memiliki perbandingan ideal dan harmonis dari segi ukuran objek-objek modelnya? Jawabannya adalah gambar 1 dan gambar 2. Mengapa? Karena pada gambar 1 dan gambar 2, dari segi ukurannya, perbandingannya tidak terlalu jauh, dan penempatan bendanya pun sangat pas. Tapi coba kalian perhatikan pada gambar 3. Ukuran gelas dan kulkas sangatlah berbeda jauh. Jadi ketika kita lihat, kedua objek ini tidak memiliki keharmonisan atau keidealan. Prinsip yang ketiga adalah keseimbangan.
Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Seperti pada pembahasan di atas, bahwa keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkannya. Contohnya sebagai berikut. Bidang gambar adalah kertas gambar, objek gambarnya adalah burung kakatua, dan gambar yang dihasilkannya adalah gambar burung kakatua. Nah, maksud dari keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Ketika kita ingin menggambar dan objek gambarnya adalah burung kakatua, maka gambar yang dihasilkannya pun haruslah burung kakatua sesuai apa yang kita lihat gitu. Jangan kita menggambar dengan objek burung kakatua tapi hasilnya malah menjadi burung nuri atau burung garuda. Keselarasan antara bidang gambar dan gambar yang dihasilkan. Coba kalian perhatikan kedua gambar berikut ini. Gambar yang paling atas adalah bidang gambar dan gambar yang dihasilkan. Nah, misalkan contohnya bidang gambarnya berukuran kertas A4, maka kita harus perhatikan gambar yang kita hasilkan itu ukurannya harus tidak boleh melebihi kertas A4 itu dan tidak boleh lebih kecil dari kertas A4 itu. Nah, kalian bisa lihat pada gambar yang paling atas ini. Burung kakatua yang digambarkan pas di bagian tengah-tengah si bidang gambarnya atau si kertasnya. Tapi coba kalian perhatikan pada gambar di bawahnya. Hasil gambar si burung kakatuanya terletak di bagian bawah paling kanan. Jadi, menurut Ibu ini tuh tidak selaras karena bagian kertasnya banyak yang kosong gitu. Karena hasil gambarnya hanya diletakkan di bagian bawah saja. Ukurannya tidak disesuaikan dengan ukuran kertasnya. Prinsip yang keempat adalah kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam mengatur objek gambar. Jadi sebelum kita mulai menggambar, kita harus memperhatikan pengaturan objek gambarnya apakah sudah serasi. Misalkan dari segi komposisinya nih, apakah komposisi atau pengaturan letak bendanya sudah seimbang atau sudah pas? Dari segi perbandingan objeknya apakah sudah sebanding ataukah ukurannya terlalu jauh? Seperti itu. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Seperti biasa, jika kalian masih bingung dengan materinya, kalian bisa tanyakan pada forum pertanyaan di kelas SPK. Dan untuk minggu depan, kita akan mempelajari tentang teknik-teknik menggambar model dan alat dan bahan yang harus disiapkan dalam menggambar model. Sampai berjumpa di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.